Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, pagi ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Khaf. Alhamdulillah semua sudah ada studio. Di sini juga ada Atep Setiabudi dan juga Fahri. Kita masih akan membahas terusan mengenai surat Al-Mutaffifin. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Salam Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik Iwan dan Awad dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar Ustaz Isa Al-Khaf. Masya Allah, jazakumullah khairan jazam Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan merenungi ikhwan akhwat salah satu surat di antara surat-surat dari juz 30 yang insya Allah penting sekali untuk kita ketahui, karena di dalam surat tersebut menjelaskan bagaimana batasan kita ya kawan-kawan dalam bermuamalah atau berhubungan satu sama lain, utamanya muamalah yang berhubungan dengan transaksi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka-mereka yang berbuat curang, dan nantinya insya Allah akan digambarkan kepada kita ya kawan-kawan di surat Al-Mutaffifin ini bagaimana keadaan dari tiap amal perbuatan kita di dunia, bagaimana keadaannya di hari kiamat nanti. Mereka yang beruntung, yang percaya terhadap hari kebangkitan dan menjaga dirinya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan, merekalah insya Allah yang akan dapat perlindungan ya Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan nanti, dan mereka akan berkumpul sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam rahmat dan naungan ya Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang tidak percaya dengan perhitungan, dengan hari kebangkitan, dengan amal perbuatannya, dari tiap transaksi yang dia lakukan, dari tiap muamalah yang dia lakukan, dari tiap perbuatan dia kepada manusia ataupun perbuatan dia dalam kesendirian, bahwasanya semua itu akan dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kata, alangkah baiknya mari langsung sama-sama kita dengarkan penjabaran dari guru-guru kita yang sudah membersamai kita di studio. Dari pertama dulu kita dengarkan dari Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat
pendengar pemirsa setia radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Hamzah bin Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Begitu pula tidak lagi asing bagi kita Ustadz Muhammad Krisna kita Atif Setiabudi. Kepada seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmah berkahnya atas kita semua, membimbing kita untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus, berpegang pada tali Allah, meniti jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada renungan kita pagi hari ini, insyaallah bersama-sama kita akan merenungkan Suratul Mutaffifin, yang merupakan salah satu surah Makkiyah yang diturunkan di kota suci Mekah sebelum Nabi berhijrah menuju kota suci Madinah. Dan pada saat itu umat Islam, jumlah mereka amat sedikit, berada di tengah-tengah penindasan kaum musyrikin. Berbeda dengan keadaan mereka di Madinah yang telah membentuk masyarakat Islam dan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari mulai saat Nabi di Mekah, pada waktu yang begitu dini, belum berdiri pemerintahan Islam, Allah telah menurunkan Suratul Mutaffifin yang berisikan peringatan, ancaman terhadap orang-orang yang berlaku curang dalam bisnis mereka atau dalam kehidupan sosial mereka. Di sini menunjukkan bahwa hal ini bukan merupakan hal yang sepele, tapi merupakan hal yang amat penting yang menuntut dari kita untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya. Suratul Mutaffifin yang terdiri dari 36 ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun lil mutaffifin. Bila kita memperhatikan surah yang dimulai dengan kata wail, itu Suratul Mutaffifin kita saat ini, demikian pula Suratul Humazah. Kita perhatikan bahwa stempel wail yang artinya celaka dan binasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan peruntukan bagi mereka-mereka yang berbuat aniaya kepada sesama mereka, baik yang mengambil hak orang lain dengan cara yang curang atau menyakiti dan menganiaya saudara mereka dengan mulut mereka yang merusak nama baik mereka, memandang remeh mereka. Ini merupakan gambaran bagi kita bahwa maksiat sosial atau dosa sosial ini benar-benar amat mengerikan. Seorang dikala dia berdosa antara dia dengan Allah, dia mohon ampun, bertobat dengan sungguh hati, Allah akan ampuni dosanya. Tapi antara kita dengan manusia, kita bukan berdosa terhadap Allah hingga memohon ampun pada Allah. Kita berdosa terhadap sesama saudara kita. Orang-orang yang kita sakiti, bisa saja sebahagian telah kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kita memohon keikhlasan dari mereka? Oleh karena itu Nabi satu hari ketika mengatakan dalam satu peperangan, al-jannatul yawma tahta dhilalis suyuf, surga pada hari ini berada di bawah naungan pedang. Kalau tidak salah pada saat itu merupakan peperangan Uhud. Ada seorang sahabat baru masuk ke dalam Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya akan diampuni dosa saya dan Allah masukkan saya ke dalam surga?
kalau saya mati di medan perang ini, Rasulullah katakan, kamu akan diampuni dosa kamu. Kecuali sangkut paut antara kamu dengan saudara kamu, sesama manusia. Artinya Rasulullah mengingatkan pada saat tersebut, walaupun dia siap berjuang di jalan Allah, bahwa sangkut paut di antara manusia ini, dengan sendirinya kita harus selesaikan. Akhirnya orang tersebut kebetulan sedang mengunyah korma. Dia muntahkan kormanya, dia maju di arena perjuangan. Dia berperang di sisi Rasulullah, mengalahkan sekian musuh, kemudian dia binasa. Rasulullah mengatakan betapa beruntungnya orang ini. Baru masuk ke dalam Islam. Kemudian orang tersebut membebaskan dirinya dengan rahmat Allah. Dari apa? Dari apa-apa yang dilakukan sebelumnya. Dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi berapa banyak orang telah lama, bahkan lahir sebagai seorang muslim, tumbuh dewasa, bahkan menguasai pengetahuan agama. Tahu dia ternyata mati berkhianat terhadap Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan diri kita dan amal kita atau pengetahuan kita. Kalau kita memandang remeh orang lain, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Bisa saja mereka lebih baik dari kita. Nah, mari bersama ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kita merenungkan suratul Mutaffifin. Dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini merupakan ayat-ayat yang berisikan tuntunan Allah. Dia yang menurunkan untuk membuka dan memahaminya. Hendaknya kita awali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi para mutaffifin. Itu mereka-mereka yang berlaku curang. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa yang dimaksudkan dengan para mutaffifin di sini. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu mereka-mereka yang kalau berbelanja, berhubungan dengan orang lain, mereka menuntut agar hak mereka dipenuhi takarannya. Seorang yang menuntut haknya untuk dipenuhi itu menjadi hak dia. Tapi sayangnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di saat menyangkut hak orang lain, ternyata dia berupaya untuk mengurangi takaran dan timbangan. Jadi al-mutaffifin di sini merupakan apa? Merupakan gambaran mengenai seorang yang berlaku curang. Apabila menyangkut haknya, dia minta haknya dipenuhi, menyangkut hak orang lain dikurangi. Kenapa orang semacam ini dinamakan mutaffifin? Dalam bahasa Arab kata at-tafif adalah asyai'ul yasir, sesuatu yang sedikit. Para mutaffifin ini sebetulnya dia mengambil keuntungan yang tidak berarti. Mengambil keuntungan yang tidak berarti dari kelebihan timbangan yang dicuri. Tapi hukuman dan azab dari Allah bagi orang semacam ini amat mengerikan kalau kita renungkan ayat-ayat berikut ini. Dan ini bukan hanya menyangkut transaksi perdagangan antara kita dengan saudara kita. Bisa kita beli barang, kita minta takaran kita dipenuhi, menyangkut hak orang lain kita kurangi, tapi ini menyangkut dalam seluruh kehidupan sosial kita. Hendaknya kita kalau ingin memenuhi, kita ingin hak kita dipenuhi, juga penuhi hak orang lain. Kalau kita ingin dihargai dan dihormati, hendaknya juga kita menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai contoh, hubungan suami istri. Apabila seorang suami menuntut dari istrinya untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan dia tidak melakukan kewajibannya terhadap istrinya, berarti dia termasuk dari para mutaffifin. Bahkan ini lebih berat.
Kalau seorang pedagang yang curang, paling dia mengambil sedikit hak orang lain. Tapi kalau seorang suami yang berlaku curang, dia menuntut istrinya untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan dia tidak melakukan hal tersebut, maka dengan sendirinya kezaliman yang akan ditimbulkan ini betul-betul amat besar dan luas dampaknya, menyangkut anak-anak ya, yang berada di bawah naungan tersebut. Begitu juga seorang pemimpin, dia menuntut rakyatnya untuk taat, tunduk, menghormati mereka. Tapi pemimpinnya tidak mengayomi dan menyayangi rakyatnya, tidak menegakkan keadilan. Bagaimana mungkin akan tercipta keseimbangan? Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan. Keadilan ini menggambarkan tawazun, keseimbangan. Kalau keadilan ditegakkan, insya Allah ya, kehidupan manusia akan damai. Tapi begitu keadilan diabaikan, sebagian orang diberikan hak istimewa, sebagian lagi diabaikan, pasti akan menjadi apa? Menjadi bom waktu yang siap setiap saat untuk meledak. Pemimpin yang adil di tengah-tengah rakyatnya akan dicintai oleh rakyatnya, dihormati oleh mereka. Walaupun dia dirugikan karena kesalahan yang dilakukan, tapi tetap akan muncul rasa hormat di hatinya terhadap orang-orang yang menegakkan keadilan. Tapi sebaliknya, walaupun dia diuntungkan, disebabkan karena keberpihakan penguasa terhadapnya, di hatinya dia memandang remeh orang yang melakukan hal tersebut. Belum lagi dampak sosialnya yang begitu besar. Akan muncul rasa tidak puas, akan muncul berbagai macam tindakan-tindakan ya, yang akan menimbulkan letupan kemudian ledakan yang akan merusak keamanan. Dan ini bisa saja terjadi di negeri kita kalau hal-hal semacam ini berlangsung. Jadi kalau seorang pemimpin menuntut rakyatnya untuk tunduk dan patuh, maka sang pemimpin juga harus memberikan contoh di tengah-tengah mereka. Dia patuh, tunduk kepada hukum dan aturan. Nah, kita jumpai dalam kehidupan sosial kita terdapat berbagai macam kecurangan. Seorang mempekerjakan orang di rumahnya, dia peras tenaganya, dia keluarkan berbagai macam perintah instruksi, tapi hak-hak mereka tidak diberikan. Malah dia berusaha untuk mengurangi haknya dengan alasan, kalau kamu mau boleh, kalau kamu nggak mau silahkan kamu keluar, saya gantikan dengan yang lain. Memanfaatkan kebutuhan orang tersebut dan situasinya yang tidak mendukung. Banyak kejadian semacam ini terjadi. Kalau kita luput dari pengadilan manusia, dari mata hukum di dunia, apakah kita akan luput di hari akhir nanti? Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk memperlakukan pembantu-pembantu mereka dengan baik. Juga memperingatkan agar orang-orang memperlakukan tetangga mereka juga dengan baik. Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan curang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wailun lil mutaffifin. Kita lihat hadirin sekalian dalam suratul Isra, dalam wasiat 10 juga yang terdapat dalam wasiat Allah kepada Musa. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kemudian bukan wa auful kaila wal mizana bil qist. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi wa auful kaila idza kiltum, hendaklah tepati takaran apabila kalian menakar, wazinu bil qistasil mustaqim. Dan juga dalam menimbang hendaklah kalian menimbang bil qistasil mustaqim, di mana betul-betul timbangan tersebut timbangan yang penuh keadilan dan hangat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu akan lebih baik bagi kalian, menumbuhkan kepercayaan di antara orang-orang ya yang berhubungan satu dengan lainnya. Dengan kepercayaan ini orang bisa hidup bekerja sama secara harmoni. Wa ahsanu ta'wila, dan akan membawa akibat yang baik.
pesan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati takaran diulang oleh Allah berulang kali. Ini sebagai pelajaran buat kita semua bahwasannya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, begitu pula sikap kita terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kita, terhadap pasangan kita, atau kecurangan seorang pemimpin terhadap rakyatnya akan membuat mereka terjebak dalam kecelakaan, kebinasaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyadari, tidak menduga bahwa mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin 'azim. Itu dibangkitkan untuk hari yang amat dahsyat dan amat mengerikan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kalau kita membayangkan kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan amal kita. Mungkin saat ini di dunia kita memandang sepele hal tersebut karena kita belum mengalaminya. Tapi di saat manusia dibangkitkan, seluruh harapan berada di tangan Allah, keputusan juga di tangan Allah. Lalu kita datang ke hadapan Allah membawa kejahatan-kejahatan dan kecurangan kita, bagaimana perasaan kita pada saat tersebut? Apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dibangkitkan di hadapan Rabbul Alamin? Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin, ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla di sini bisa saja terdiri dari kaf tashbih dan la nahi. Jangan seperti itu. Sadarlah wahai manusia. Jangan kamu lakukan perbuatan semacam ini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ketahuilah sesungguhnya kitab yang berisikan catatan amal-amal orang-orang yang fajir, orang-orang yang bobrok, orang-orang yang rusak dan curang ini Allah tempatkan dalam tempat yang bernama sijjin. Bukan hanya pelakunya, kitabnya pun ditempatkan di tempat yang rendah. Kita tahu kata sijjin dalam bahasa Arab sama dengan as-sijnu yang artinya penjara. Berbeda dengan kitab yang mencatat amalnya orang-orang yang mulia dan abror. Allah tempatkan lafi illiyin, di tempat yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita, jangankan pelakunya, sampai kitab amalnya pun ditempatkan di tempat yang hina rendah yang bernama sijjin. Kalla, sadarlah wahai manusia, jangan kamu lakukan perbuatan semacam ini. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab yang berisikan catatan orang-orang yang bobrok, yang rusak ini, yang berlaku curang, Allah tempatkan dalam tempat yang bernama sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kamu tidak akan tahu bagaimana hakikat dari sijjin tersebut. Allah sebutkan sebuah nama ini menunjukkan arti penjara dalam kehidupan kita. Tapi hakikat maknanya yang mengetahui hanya Allah. Engkau tidak mengetahui makna yang sebenarnya dari kata sijjin dan hakikatnya. Cuma Allah berikan gambaran sederhana, kitabum marqum, itu kitab yang berisikan catatan data-data perbuatan seorang manusia satu demi satu, tidak ada satu pun yang hilang. Kitabun marqum wailun yauma idzin lil mukadzibin, maka celakalah pada hari tersebut bagi para mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan peringatan Allah serta hari kebangkitan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu mereka-mereka yang mendustakan hari pembalasan. Begitu mereka lupa, mengabaikan hari pembalasan, seluruh perbuatan mereka tidak lagi akan terkontrol. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada seorang pun yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang-orang yang benar-benar melampaui batas, afim, lagi gemar melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang melampaui batas dan bergelimangan dosa.
hingga dia menganggap dosa itu merupakan hal yang biasa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak mendustakan hal tersebut kecuali orang yang melampaui batas lagi bergelimangan dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami sebagai pelajaran dan peringatan, dia mengatakan itu merupakan apa? Merupakan cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu yang tidak memiliki fakta dan kenyataan. Itu menurut mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa munculnya anggapan semacam ini, demikian pula kebebalan mereka hingga mereka tidak peka terhadap peringatan Allah, semua sebabnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadarlah wahai manusia sebelum terlambat, kembalilah kepada Allah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang menyebabkan mereka melakukan semua ini tanpa ada perasaan risih maupun takut, bahkan mereka melecehkan ayat Allah, disebabkan karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka telah menimbulkan karat yang menutupi hati mereka dan fitrah mereka. Rona dalam bahasa Arab yarinu, pertumbuhan karat. Ala qulubihim, di atas mereka atau di atas hati mereka. Kemudian maka yaksibun sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya, yang menyebabkan munculnya karat-karat yang menutupi fitrahnya, cahaya hatinya, adalah perbuatan dosa mereka yang mereka lakukan dengan biasa. Karena asyik terbiasa melakukan perbuatan dosa membawa keuntungan, mereka menganggap ini hal yang sepi, padahal hati mereka dipenuhi karat. Sebagai akibatnya kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sadarlah wahai manusia, bertobatlah, hentikan perbuatan kamu. Sesungguhnya manusia yang semacam ini, sesungguhnya mereka-mereka yang semacam ini, pada hari tersebut mereka terhijab dari Allah. Mereka tidak bisa mengajukan keluhan mereka, permohonan maaf mereka kepada Allah. Mereka terhijab dari Allah karena ulah perbuatan mereka. Sesungguhnya mereka pada hari tersebut terhijab dari Tuhan mereka. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka juga akan berdiam mendekam dalam api neraka jahim. Wal iyadu billah. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian dustakan. Sampai di sini kajian kita, dan kita mengajak ikhwan akhwat untuk lebih membaca dan merenungkan. Yang saya sampaikan merupakan ulasan yang tidak berarti. Dari apa? Dari ayat-ayat yang selalu hidup memberikan penerangan, petunjuk, bimbingan kepada kita semua. Bahwa kita dilarang untuk berlaku curang dalam hidup ini. Hendaknya kita betul-betul selalu menegakkan keadilan walaupun konsekuensinya merugikan kita atau orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah walaupun konsekuensinya merugikan diri kalian, kedua orang tua kalian, kerabat kalian. Kebenaran wajib untuk ditegakkan. Ayat-ayat ini yang diturunkan oleh Allah di Mekah kepada Rasulnya Muhammad SAW menjadi pelajaran bagi orang yang beriman yang selalu terkiang-kiang di hati mereka. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita agar kita dapat menjadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul menegakkan kebenaran keadilan dengan mengharapkan ridha Allah semata. Wallahu a'lam. Amin. Jazakumullah khair Ustaz. Fadhil Ustaz Hamzah ingin menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah.
Setelah kita dengarkan tadi penjelasan guru kita tentang suratul Mutaffifin, surah yang sangat penting sekali yang Allah turunkan untuk membina kehidupan kita, membina akhlak kita di dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka-mereka yang berlaku curang, atau neraka wail bagi mereka yang berlaku curang. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kecurangan ini tentunya. Walaupun dalam ayat ini diceritakan, dirincikan, yaitu apabila mereka ketika meminta ditimbang oleh penjual, mereka minta lebih. Tapi ketika mereka menjual untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, mereka kurangi seperti itu. Ini adalah bentuk kecurangan yang ini juga adalah merupakan ketidakadilan. Ya, kalau orang selalu berlaku seperti ini dalam segala hal, dia mau mencari keuntungan untuk dirinya dengan merugikan orang lain. Niscaya nanti kehidupan di dalam masyarakat ini tidak akan terbina dengan baik. Karena keadilan kalau sudah dirusak, maka akan hilanglah, maka akan hancurlah sendi-sendi kerukunan, sendi-sendi kepercayaan, sendi-sendi yang menopang kehidupan masyarakat tersebut. Kecurangan ini, ya, jadi walaupun dicontohkan seperti itu, tapi makna ini berlaku umum, ya, dalam misalnya mengukur atau menimbang, menakar seperti itu. Ya, misalnya suka kita sebutkan dengar-dengar misalnya dalam takaran pom bensin misalnya. Oh, suka dibilang enggak, kalau kita ngepas, kita enggak bakal untung. Keuntungan, ya, dengan mengurangi misalnya, yang seharusnya pembeli membeli 10 liter atau 20 liter dikurangi. Ternyata enggak 10 liter, misalnya 9,5 atau 9,7 seperti itu. Di mana si konsumennya tidak tahu. Dengan mengakali misalnya meterannya seperti itu. Ya, maka ini berarti dia merugikan, ya, setiap orang yang membeli. Keuntungannya mungkin dia dapat di dunia ini, ya, yang tidak seberapa. Walaupun banyak pun sekalipun itu tidak seberapa dengan hisab yang Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu diingatkan di akhir pada ayat berikutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka enggak akan dibangkitkan untuk hari yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ya, liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari semua manusia dibangkitkan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Jadi pada saat mereka dibangkitkan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin, di sanalah akan dihisab setiap perbuatan mereka. Kecurangan-kecurangan akan nampak karena semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tergambar nanti, bukan hanya mungkin kalau dulu kita bayangkan catatannya itu berupa tulisan, mungkin nanti lebih canggih lagi seperti saat kita ini sekarang ini bisa tercatat amar perbuatan kita dalam berupa gambar, dalam bentuk gambar, suara, ya, akan terlihat. Bahkan data-data dari apa yang kita perbuat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan ini Allah ingatkan dengan kata wail tadi. Ini karena hal ini benar-benar sangat berbahaya. Ya, kita sudah sering mengatakan bagaimana kalau orang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cukup bertobat, beristighfar, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi, maka dia akan mendapatkan maghfirah, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau menyangkut dengan berhubungan dengan manusia, maka dia harus minta ridha
kepada mereka-mereka yang pernah diambil haknya. Berapa banyak orang-orang yang dia pernah diambil haknya, dia harus minta ridho kepada mereka. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan. Oleh karena itu diingatkan ayat ini yaitu dengan kata wail, ya, celaka. Ya. Ini peringatan yang sangat keras. Begitu juga tadi sudah diingatkan bagaimana berlaku adil. Ya. Kita tidak mau dikurangi hak kita. Ya. Oleh karena itu juga kita jangan mengurangi hak orang. Ya, mulai dari hidupan berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hubungan antara suami istri juga tadi sudah dicontohkan. Bagaimana suami ya mau dihormati oleh istrinya, dilayani, ya begitu juga harusnya suami ya menyayangi istrinya, memberikan hak-hak mereka seperti itu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, lahunna artinya mereka memiliki hak, mithlul ladzi 'alaihinna sebagaimanapun mereka memiliki kewajiban ya, yang harus ditunaikan terhadap suaminya dengan cara ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, artinya yang wajar, yang baik. Ini dalam hubungan di dalam rumah tangga. Begitu juga ketika berhubungan dengan tetangga. Kalau kita mau ya, tidak diganggu oleh tetangga kita juga nggak boleh mengganggu tetangga, ya, mengganggu atau menyakiti tetangga. Seperti itulah kita diperintahkan untuk tidak berlaku curang. Istilahnya, ya, jangan mau nyubit kalau kamu nggak mau dicubit, seperti itu. Ini artinya bagaimana timbal balik ini benar-benar diperhatikan. Hubungan timbal balik antara masyarakat, antara manusia benar-benar diperhatikan di dalam Islam agar supaya terjadi keharmonisan, terjadi keadilan, terjadi kedamaian, terjadi ya, ketentraman di antara masyarakat. Akan tetapi ini pun bisa dilakukan oleh masyarakat ya yang tidak beriman misalnya. Oh, mereka saling menghormati antara mereka. Ya. Hal ini apa yang digambarkan, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk kehidupan di dunia ini dan juga untuk kehidupan di akhirat. Kalau buat mereka yang tidak beriman, ketika mereka melaksanakan hal seperti ini, mereka berlaku adil, mereka tidak berlaku curang kepada orang lain, ya seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan balasannya, yaitu bagaimana hidup mereka akan tentram. Mereka akan mendapatkan kesejahteraan, keadilan, ya, kemakmuran di dunia ini. Tapi bagi kaum mukminin diingatkan ya, bagaimana kehidupan ini bukan hanya di dunia. Buat mereka yang berlaku curang di dunia mungkin akan mendapatkan kesengsaraan, ya, mungkin tidak akan dipercaya orang-orang, mungkin akan mendapatkan kesusahan bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena di akhirat nanti kita akan ya, dihisab oleh Allah dan ditimbang segala amal perbuatan kita. Ya, jadi bagi mereka yang menjalankan hal ini tidak berlaku curang, berlaku menegakkan keadilan, ya, maka mereka akan mendapatkan keuntungannya bukan saja di dunia. Bagi mereka yang beriman, mereka pun akan mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah. Ya, kalau buruk, ya, mereka melakukan kecurangan, tentunya mereka akan mendapatkan balasan yang buruk. Akan tetapi kalau mereka melakukan keadilan, ya, tidak melakukan kecurangan, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sebagai rangkuman dari apa yang sudah kita dengarkan tadi.
Wallahu a'lam. Kemudian timbul pertanyaan lagi, Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan kalau berkaitan dengan urusan orang lain, maka kita wajib minta ridho. Kalau orangnya itu sudah meninggal atau misalnya kita tidak bisa mengakses lagi dia, bagaimana Ustaz cara bertaubatnya sebelum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Oleh karena itu, ini adalah merupakan perbuatan yang dosa yang sulit untuk kita minta maaf. Akan tetapi ya tentunya ya, ada upaya-upaya selama kita belum meninggal, ya artinya masih ada upaya-upaya. Tentunya ya, kita benar-benar menyesali perbuatan tersebut, ya. Dan untuk hak-hak mereka yang kita ambil haknya, kalau bisa kita berusaha kembalikan, ya kita kembalikan itu. Ya. Berlaku waris nggak, Ustaz? Iya, kepada ahli warisnya. Kalau orangnya sudah meninggal, kepada ahli warisnya. Kalau kita nggak jumpai mereka semuanya, ya ini sebagai penutup, sebagai ihtiyat untuk menghapuskan kesalahan kita terhadap orang tersebut. Ya, berapa hak dia yang kita pernah ambil, ya kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Nanti Ini kalau dia datang baru bayar lagi ya? kalau dia misalnya ternyata dia masih hidup terus kemudian dia datang, ya sudah kita bayar, tetap bayar lagi seperti ini sebagai ihtiyat bagaimana kalau dia tidak datang. Tapi ketika mereka datang, maka kita harus bayar lagi, berikan lagi haknya. Jangan kita bilang, oh saya sudah sedekahkan kan. Emang hak apa kita menyedekahkan hak orang untuk kita niatkan ke mereka? Enggak, kita berikan lagi. Kalau apa yang sudah kita sedekahkan tentunya akan menjadi pahala buat kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz Hamzah. Dapat dalam Krishna. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Ya, Yohana Rawat penjelasan mengenai surah Al-Mutaffifin, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melanggar hak orang lain. Baik, saya Muhammad Krishna, Hatip Setiabudi, dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.